Sahabat Akela, dalam kesempatan ini saya akan share satu indikator yang sangat penting dan terkenal dalam mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi di Amerika khususnya. Dan itu adalah inverted yield curve atau kurva imbal hasil obligasi terbalik. Mengapa ini jadi terkenal dan sangat populer? Karena hampir semua resesi ekonomi di Amerika selalu didahului oleh terjadinya inverted yield curve ini. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stock, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Oke, teman-teman semua, saya akan jelaskan sekarang inverted yield curve atau yang kalau kita terjemahkan itu jadinya kurva imbal hasil obligasi terbalik. Nah, kedengarannya rada ribet ya, kurva imbal hasil obligasi terbalik gitu ya. Oke, tapi tenang, saya akan jelaskan semua dan bagaimana teman-teman semua ya sahabat Akela bisa mengakses informasi mengenai inverted yield curve ini dari mana aja gitu. Ada 3 sumber ya yang Anda bisa gunakan dan sama aja itu sebenarnya, cuman ya ada 3 sumber. Saya akan mulai dari yang pertama dan yang pertama itu adalah dari website resmi The Fed sendiri, ya ini adalah ini ya, Anda bisa lihat di situ fred.stlouisfed.org itu dia. Nah, kemudian ya, Anda klik ini kategori dan kemudian klik ini interest rate, ya Anda bisa lihat di situ ada interest rate. Nah itu. Terus kemudian itu diklik interest rate dan kemudian Anda lihat di situ ada interest rate spread. Nah, itu klik itu dan lihat ini ada yield curve, itu ada macam-macam dan yang paling populer itu adalah ada 2 ini. Ya, ini dia. Yang pertama yield curve antara 10 years treasury dan 2 year treasury. Kemudian ada juga 10 year treasury dengan 3 months bill. Ya, nah, ada 2 ini yang paling populer dipakai. Nah, saya akan buka yang ini ya, yang 10 year dan 2 years ini. Nah, pada dasarnya ini adalah suku bunga atau yield dari obligasi 10 tahun dikurangi dengan yield obligasi 2 tahun. Seharusnya karena obligasi 10 tahun itu harusnya yieldnya lebih tinggi daripada yieldnya yang 2 tahun, obligasi yang jangka pendek pasti yieldnya tidak setinggi yield yang jangka panjang, itu normalnya begitu. Nah, maka ketika yieldnya 10 tahun dikurangi yield 2 tahun dan hasilnya itu negatif, maka itu namanya inverted yield curve. Nah, karena itu coba Anda perhatikan ini sekarang. Anda tinggal lihat di situ. Ya, kalau saya perbesar di sini, itu sekarang yieldnya negatif, min 0,19. Itu artinya yield curve-nya sudah inverted ya. Posisinya di bawah garis 0 itu. Garis hitam itu adalah 0 dan dia ada di bawahnya di situ. Nah, terus emangnya kenapa kalau di bawah 0? Nah, ini dia inverted yield curve ini itu adalah ciri-ciri bahwa akan terjadi resesi ya. Coba lihat. Di charts-nya The Fed ini itu yang ada blocking warna abu-abu itu artinya US recession dan ini terjadinya tahun 2020 bulan Februari Maret ini terjadi resesi ya karena COVID.
Ya, nah tapi sebelum terjadi resesi gara-gara COVID ini, ya sudah terjadi dulu inverted yield curve itu di tahun 2019. Ya, mendekati akhir-akhir 2019 ya, quarter 3 2019 itu ada inverted yield curve. Dan mari kita lihat lagi ke belakang, ya kita periksa lagi ke belakang. Dan kalau kita gini aja deh, ini kita periksa lagi ke belakang. Nah gitu, maka Anda bisa lihat, ya, ini ada resesi tahun 2008 gara-gara subprime mortgage. Tapi lihat apa yang terjadi, beberapa bulan sebelumnya ada inverted yield curve itu. Dan ini adalah resesi tahun 2000 .com burst, ya Bapak Ibu Anda bisa lihat itu. Dan beberapa bulan sebelumnya ada inverted yield curve. Dengan kata lain, inverted yield curve itu selalu terjadi sebelum terjadi resesi di Amerika. Karena itu, ya inverted yield curve ini dijadikan indikator yang selama ini sangat akurat gitu ya. Bahwa ketika terjadi inverted yield curve, oh berarti itu tandanya beberapa bulan kemudian sesudah terjadinya inverted yield curve akan ada resesi kayak gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah sumber pertama. Anda bisa lihat yield curve. Nah tadi saya bilang ada 3 ya. Dan ini adalah sumber yang kedua. Dan ini adalah dari StockCharts ya. Nah, ini saya perbesar stockcharts.com ya, linknya saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Jadi nggak usah khawatir. Semua website ini nanti linknya saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Anda perhatikan sekarang, ya, ini adalah yang sebelah kanan ini adalah grafiknya S&P 500. Ini S&P 500. Anda bisa lihat di situ. S&P 500 ya, sahabat Akela semua. Nah, sementara yang sebelah kiri ini adalah yield curve. Dan ini yield curve semua. Bukan hanya 2 tahun dan 10 tahun ya. 10 tahun dikurangkan yield 10 tahun dikurangkan yield 2 tahun. Tapi ini semua dibandingkan ya. Ini adalah yieldnya 3 bulan, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dari sini kita lihat bahwa saya geser sekarang, ini kan kita ada di sini sekarang. Nah, kalau ini saya klik and drag, saya geser ke kiri, ya Anda bisa lihat di situ tahun 2020, tahun 2021, Anda bisa lihat bahwa yield jangka pendek itu lebih rendah daripada yield yang jangka panjang. Ya, kalau obligasinya semakin panjang tenornya, maka yieldnya tambah tinggi ya teman-teman semua. Nah mari kita lihat sekarang ya, ini adalah tahun 2007 ya, tepatnya Maret 2007. Dan Anda bisa lihat di bulan Maret 2007 ini ya, atau Februari 2007 terjadi inverted yield curve. Artinya apa? Anda bisa perhatikan di situ yield 3 bulan itu lebih tinggi daripada yield 30 tahun. Dan ini inverted yield curve berarti sebentar lagi ya, berapa bulan sesudahnya terjadi resesi. Dan benar terjadi resesi 2008 itu. Nah, sama halnya dengan tahun 2000 menjelang .com crash, itu juga seperti itu ya. Terjadi inverted yield curve itu. Lihat itu inverted yield curve. Suku bunga atau yield 2 tahun itu jauh lebih tinggi daripada yield 30 tahun. Itu inverted yield curve. Nah, teman-teman semua, saya akan tunjukkan sekarang yang ketiga ya.
Dan yang ketiga ini itu kita bisa lihat di TradingView. Link juga saya berikan di kolom komentar di bawah. Nah, nomor satu adalah kita masukkan di sini SPX. Itu adalah S&P 500. Anda bisa lihat di situ S&P 500. Ya. Dan untuk menampilkan yield curve, ya caranya itu adalah tinggal ini klik plus dan kemudian ketik di sini T10Y 2Y. Maka ini adalah yield curve 10 tahun dikurangkan 2 tahun. Nah, Anda akan ketemu di situ. Terus kemudian tambahkan lagi bisa T10Y 3 bulan misalnya gitu ya, 3M. Dan klik new pin maka akan muncul di bawahnya begini. Nah, supaya mudah ngelihatnya, supaya gampang ngelihatnya, Anda bisa tambahkan garis horizontal di sini dengan cara ya klik horizontal line dan taruh di situ dan ini klik kanan, klik setting dan masukkan di situ angka 0, tekan enter di komputer dan oke. Ya. Terus hal yang sama juga Anda bisa lakukan di yang di bawah ini. Ya. Klik kanan, setting, ketik 0. Klik OK. Nah, kalau dia garisnya hilang, Anda tinggal geser-geser kayak gitu ya. Nah, ini udah pas. Dan ini bisa dirubah jadi weekly. Dan ini klik auto, maka dia kegeser gitu ya. Dan ini ada garis-garisnya, ini saya hilangin dulu. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ya itu ada Anda juga bisa tampilkan di sini US recession ya. Recession. Nah, ini dia recession, date of US recession as inferred by GDP base, dan ini saya tampilkan di new pin lagi di bawah kayak begini. Dan ini supaya nggak perlu besar-besar itu, nah kayak gini. Nah dari sini Anda bisa lihat bahwa ya kita tandain ya, sekarang pakai garis vertikal. Ya, itu adalah mulai resesi, itu adalah berakhirnya resesi 2020. Ya, Anda bisa lihat itu. Nah, ini resesi. Dan Anda bisa lihat sebelum terjadinya resesi itu ada inverted yield curve di situ. Mari kita geser lagi ke sebelumnya. Jadi kalau saya kecilin gini aja, nah mouse-nya tinggal di scroll down. Nah, ketemu kayak begini. Maka Anda bisa lihat bahwa setiap kali menjelang terjadinya resesi, ya, itu ada inverted yield curve. Ada inverted yield curve sebelum terjadi Great Recession, subprime mortgage tahun 2008 ya. Nah itu. Oke. Terus kemudian terjadi hal yang sama juga, nih inverted yield curve. Inverted yield curve dan ini terjadi di tahun 90, tahun 2000, ini resesi tahun 90, resesi tahun 2000, resesi tahun 2008, semuanya diawali oleh inverted yield curve. Kita bisa lihat di situ. Ya, ini inverted yield curve, inverted yield curve, inverted yield curve, inverted yield curve. Ya, semuanya mendahului atau sebelum terjadi resesi ya, teman-teman semua. Jadi inverted yield curve ini adalah penanda. Ya, ini bagus buat kita bersiap-siap. Oh, berarti akan ada resesi kayak begitu. Dan sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman semua ya, kenapa kok begitu gitu ya, atau apakah itu inverted yield curve ini
dibuat dari apa gitu ya. Detailnya seperti apa. Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman semua. Nah, mari lihat di sini sekarang. Ya, ini yang tadi saya tunjukkan bahwa sebelum terjadi resesi itu terjadi inverted yield curve ya. Nah, dari namanya yield itu maksudnya adalah treasury yield. Selisih antara treasury yield yang satu dengan treasury yield yang satunya lagi. Jadi selisih antara treasury yield 10 tahun dengan 2 tahun atau spread antara treasury yield 10 tahun dengan treasury yield 2 tahun. Dan dengan demikian maka berarti kita mesti ngerti obligasi atau US Treasuries. Apa ini sebenarnya? Barang apa ini obligasi ini? Pada dasarnya obligasi adalah surat utang. Ya, cuman yang berutang sekarang itu adalah negara. Dan karena US Treasuries maka yang berutang adalah negara mana? Negara Amerika. Nah, ini Amerika. Berarti negara Amerika pinjem duit sama investor. Jadi investor menyerahkan duit ke negara Amerika dan sebagai gantinya negara Amerika, pemerintah Amerika memberikan surat utang namanya obligasi atau US Treasuries kepada investor. Dan obligasi ini juga seringkali disebut efek berpendapatan tetap atau bahasa asli ya sebutnya namanya fixed income securities. Nah, ketika kita bicara tentang obligasi, maka ada ketika obligasi ini pertama kali diterbitkan, ada bond price atau namanya face value. Ya ada istilahnya Anda bisa disebut namanya bond price ya, prinsipal ini pokoknya nih. Nah, itu adalah bond price, ada yang disebut face value atau par value, sama aja itu ya. Kemudian yield-nya ya itu disebut kupon. Ya. Nah, kalau ada bonds yang kasih kupon 5%, berarti kalau kita beli bonds tersebut yang face value-nya $1.000 kasih kupon 5%, berarti ya tiap tahun kita akan dapat 5%, itu $50 itu. Oke, itu adalah kuponnya. Nah, dengan demikian bond yield ya, hasilnya dari bond ini itu adalah 5%. Oke? Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika harga bonds tersebut karena satu dan lain hal ya diperdagangkan pada harga $950 misalnya. Jadi sesudah diterbitkan terus kemudian melalui mekanisme pasar harganya turun jadi $950. Nah, maka ya current bond yield sekarang ini itu adalah kuponnya berapa dibagi bond price. Bond price saat ini. Nah, karena sekarang harganya $950, kalau ada investor baru yang membeli treasury bonds tersebut pada pasar sekunder, ya karena sekarang kan harganya $950 dan kuponnya $50, maka berarti bond yield-nya jadinya berapa? Bond yield-nya jadinya $50 ya terhadap principal atau face value 950, maka akibatnya bond yield-nya naik. Itu sebabnya kenapa ketika harga bonds turun, bond yield-nya naik. Jelas ya teman-teman semua? Nah, saya mau tanya nih sekarang ya. Ada konsep namanya cost of money. Ya, dan untuk menjelaskan itu, saya perlu kasih Anda ilustrasi sederhana. Katakanlah Bapak Ibu, teman-teman punya satu proyek tertentu dan butuh ini, alat berat ini ya, ekskavator. Ya. Anda nggak punya ekskavatornya, dan biasanya yang orang lakukan itu adalah dia pergi ke persewaan alat berat untuk sewa gitu kan. Terus kemudian
misalkan dalam contoh lain lagi Anda butuh kamera untuk syuting film, ya, produksi film. Dan Anda butuh red camera. Red camera mahal sekali, karena itu biasanya yang orang lakukan itu adalah mereka sewa kamera, ya, di tempat persewaan kamera. Nah, pertanyaannya adalah, sewa ini gratis nggak? Nggak mungkin gratis, kan pasti ada harga yang harus dibayar untuk sewa, ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau nyewa alat berat butuh bayar, nyewa kamera butuh bayar. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang dibutuhkan itu bukan alat berat, bukan kamera, tapi yang dibutuhkan adalah duit. Maka kalau sewa duit atau pinjam duit, butuh biaya nggak? Dari situlah lahir konsep cost of money, ya, atau biaya sewa uang. Mereka pinjamnya kemana? Mereka sewanya kemana? Ke bank. Ya, nah di bank inilah mereka sewa uang, dan menyewa uang ini tentunya ada biayanya atau yang disebut cost of money atau interest rate. Nah, sehubungan dengan itu, ya, ada bank A pasang tarif sewa atau biaya sewa uangnya 5%. Ada bank B yang dia bersaing 4,75%. Ada bank C 4,5% aja misalnya, kayak begitu ya. Mereka kompetisi satu sama lain. Dan karena kompetisi, maka yang 5% ini sekarang adjust ke 4,5, adjust ke 4,75 ya, dan akibatnya karena efisien, maka yang terjadi adalah rata kayak begitu ya, hampir bedanya kecil sekali gitu, hampir nggak ada beda ya, itu karena pasarnya sudah efisien. Nah, sehubungan dengan biaya sewa uang atau cost of money, ya, ada satu orang ya, namanya Irving Fisher, ini terkenal sekali. Irving Fisher mengemukakan satu konsep, satu temuan dalil, ya, yang mengatakan bahwa disebut Fisher formula itu adalah cost of money atau biaya sewa uang, cost of money itu adalah real interest rate, dan biaya interest rate-nya bank atau nominal interest rate itu pada dasarnya adalah real interest rate ditambah tingkat inflasi atau penurunan nilai uang. Ya. Kenapa? Karena logikanya sederhananya begini. Pada saat seseorang pinjam duit di bank, katakanlah 100 juta rupiah, dia pinjamnya berapa lama? 10 tahun misalnya. Nah, selama dia pakai uang tersebut selama 10 tahun dan mengembalikannya 10 tahun yang akan datang, nilai uang pada 10 tahun yang lalu dan pada saat uang tersebut dikembalikan kan beda. Ada penurunan the value of money, ada penurunan nilai uang atau penurunan daya beli uang, atau yang seringkali disebut dengan istilah namanya inflasi. Nah, inflasi ini tentunya yang mikul harusnya siapa? Adalah pihak penyewa uang. Ya. Tentunya yang menyewakan tidak mau dirugikan dong, ya. Mereka harus terimanya kembali utuh sama seperti ketika dipinjam pertama kali. Ya, nah karena itu biaya penurunan value of money-nya ini dibebankan kepada penyewa. Karena itu, ya, debitur itu dikenakan nominal interest rate yang tidak lain adalah real interest rate ditambah inflasi. Jelas ya, ini adalah Irving Fisher formula. Nah, sekarang ini adalah data treasury yield yang saya dapatkan dari Bloomberg. Ya, Bapak Ibu Anda bisa
cari linknya, sudah saya sertakan di sini, nanti juga saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Dan di samping treasury yield, saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu semua, ya, treasury yield ini mewakili nominal interest rate, dan ya, ada satu instrumen lagi, yaitu Treasury Inflation Protected Securities, atau seringkali disebut dengan sebutan namanya TIPS, ya, TIPS, TIPS. Ini adalah ya, satu aset di mana prinsipalnya itu mengacu kepada tingkat inflasi yang ditunjukkan oleh data CPI atau Consumer Price Index. Ya, dengan kata lain, ini adalah treasury yang diproteksi terhadap inflasi. Ya, TIPS itu singkatan dari Treasury Inflation Protected Securities. Dengan demikian, face value-nya atau par value-nya akan naik apabila inflasinya naik. Data inflasinya mengacu kepada Consumer Price Index. Nah, sekarang Bapak Ibu Anda perhatikan, ya, dengan demikian TIPS yield, ya, bunganya TIPS itu adalah treasury yield dikurangi expected inflation, ya, atau expected inflation itu pada dasarnya itu adalah treasury yield dikurangi TIPS yield. Nanti kita akan kembali lagi ke formula ini karena pada dasarnya ini adalah Fisher formula yang tadi saya jelaskan di depan, cuman diaplikasikan di treasury. Dan ini adalah tabel yieldnya TIPS, ya, yang juga sama bisa diakses di Bloomberg, ya. Bapak Ibu, saya lanjut sekarang. Dengan kita menghitung selisih antara treasury yield dengan TIPS yield, maka kita menemukan satu angka yang disebut inflation break even atau disebut expected inflation, ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menghitungnya? Perhatikan baik-baik. Data ini adalah data paling baru saya buat pada saat presentasi ini. PowerPoint ini saya bikin, ini barusan saya capture dari websitenya Bloomberg. Bapak Ibu Anda bisa lihat di situ, ya, bahwa untuk treasury tenor 5 tahun itu yieldnya 3,04, untuk 10 tahun itu tenornya 2,94, dan untuk 30 tahun itu tenornya adalah 3,1, ya, treasury. Dan kemudian kalau ini saya kurangkan dengan TIPS yield, ya, ingat TIPS ini, ya, dia kalau inflasinya naik bukan yieldnya yang naik tapi prinsipalnya yang naik, ya. Anda perhatikan di sini TIPS yield saat ini 5 tahun itu adalah 0,5, 10 tahun itu adalah 0,58, 30 tahun itu adalah 0,9. Nah, kalau sekarang ini saya kurangkan ini yang 5 tahun traditional treasury 5 tahun, treasury yield 5 tahun saya kurangkan dengan TIPS yield 5 tahun. Ya, kemudian yang 10 tahun saya kurangkan dengan yang 10 tahun juga TIPS 10 tahun, treasury 30 tahun saya kurangkan dengan TIPS 30 tahun. Maka ketemulah selisihnya, dan ini adalah expected inflation berdasarkan bond investor, ya, investor obligasi di Amerika. Nah, kenapa kok kita enak begini ya, mengurangkan nominal yieldnya treasury dengan TIPS ketemu expected inflation? Ayo kembali kemari. Ingat ya, Fisher formula tadi sudah saya jelaskan bahwa ini pada dasarnya adalah nominal interest rate itu adalah real interest rate ditambah tingkat inflasi. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan demikian kalau kita mau hitung expected inflation ini, ya, maka ini cukup dengan mengurangkan nominal interest rate ini dengan real interest rate, ya. Ini tinggal saya pindah ke ruas kiri, maka R ini kalau pindah ke kiri kan jadinya min. Akibatnya dia jadinya begini ya. Nah, ini kan ya, nominal interest rate dikurangi real interest rate itu adalah
expected inflation. Nah, lihat baik-baik ya, nominal interest rate itu adalah treasury yield Bapak Ibu, dan real interest rate itu adalah TIPS yield. Kenapa? Karena TIPS ini adalah treasury inflation protected securities. Ya, berarti dia sudah inflation adjusted, Bapak Ibu. Maka dengan demikian ya, ini adalah real interest rate. Kalau saya kurangkan nominal interest rate dengan real interest rate, maka ketemulah expected inflation. Ini pada dasarnya adalah Fisher formula, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, ya, ini kondisi sekarang ini ya, Anda bisa lihat di situ, ya, expected inflation 5 tahun itu adalah 2,54, 10 tahun 2,36, 30 tahun itu 2,2. Dengan kata lain, tambah panjang, ya, expected inflation-nya tambah turun yang terjadi saat ini. Istilah ini disebut dengan istilah inflation backwardation. Artinya apa? Artinya investor obligasi sudah melihat bahwa inflasi tinggi sekarang ini tidak akan berjalan terus, tapi suatu saat dia akan turun. Ya, dia tambah panjang, dia akan turun. Makanya disebut inflation backwardation. Dengan kata lain, ya, inflasi yang tinggi di Amerika saat ini itu disebut situasional. Ya, meminjam istilahnya Fed Chairman, itu adalah transitory, kendati pun dia sudah bilang dia meninggalkan istilah transitory. Nah, masalahnya adalah transitory gede banget Bapak Ibu ya. Nah, inflasi tinggi di Amerika ini tidak lain gara-garanya adalah apa? Ada global supply chain problem. Kemudian ketika ekonomi di reopen, itu ada revenge spending dan konflik Ukraina tentunya yang mengakibatkan harga komoditi sempat naik ya. Penjelasan mengenai ini semua sudah sempat saya jelaskan pada video yang sebelumnya ya, dan ini adalah video ini menjelaskan tentang kurva obligasi ya, treasury yield inverted ya, inverted yield curve istilahnya. Dan dengan demikian itu adalah salah satu yang perlu diwaspadai, karena itu berarti ada kemungkinan bahwa akan terjadi resesi. Ya, bisa tahun depan mungkin atau 2 tahun atau 18 bulan ya Bapak Ibu. Rata-ratanya sih 18 bulan semenjak inverted yield curve terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ya, berarti apakah kita semua pasti sedang menuju resesi ekonomi global? Nah, gimana pendapat Anda? Ya, ketik di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan lagi bagian berikutnya sehubungan dengan inflasi yang sangat mengganggu saat ini. Nah, seperti apa itu? Simak lanjutannya pada video berikutnya. Nah, sahabat Akela yang saya kasihi, demikianlah penjelasan saya mengenai inverted yield curve atau kurva imbal hasil obligasi terbalik. Bagaimana dengan inflasi? Ya, saya tadinya ingin langsung menjelaskan tentang inflasi Amerika Serikat, namun ada satu pembahasan mengenai itu yang perlu saya jelaskan dalam video ini, yakni sehubungan dengan yield treasury ya, selisih yield treasury dengan yield TIPS atau treasury inflation protected security yang dikenal dengan sebutan inflation break even rate. Dan penjelasan ini diperlukan dalam video berikutnya mengenai bagaimana saya mengantisipasi inflasi di Amerika Serikat. Karena itu nantikan video saya selanjutnya bagian kedua, yakni fear of inflation. Semoga bermanfaat, sukses selalu, sampai jumpa.